Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada, dan saya menyapa semua keluarga kerajaan Allah yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada yang menyertai kita, sebab Dia hadir di dalam setiap puji-pujian umatnya. Dan saat ini kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
kesudahan. Rahmat-Mu pun tak pernah habis-habisnya bagi setiap kami, selalu baru setiap hari. Besar setia Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, umat GBPK CBN yang dikasihi oleh Allah. Tiba waktunya pagi hari ini kami mau duduk diam dengan dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami semuanya, bagi setiap jemaat GBPK CBN yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah firman yang ditabur hari ini Tuhan jatuh di loh hati yang paling subur dari setiap umat yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dan biar firman-Mu itu tidak hanya sebatas logos bagi setiap kami, lebih dari itu menjadi rema untuk boleh kami hidupi, nikmati, dan untuk kami lakukan bagi kemuliaan nama Yesus dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi dan berkati firman-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang kusampaikan tidak kusampaikan dengan cara dan kekuatan manusia, tidak kusampaikan dengan pengetahuan, tetapi dengan kuat kuasa dan urapan Roh yang kudus yang menguasaiku, yang mengambil alih waktu ini. Setiap firman yang disampaikan memberkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang hidup. Mari setiap kita yang percaya, yang menonton live, yang menonton online khotbah ini, firman Tuhan ini katakan, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBPK CBN dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan firman Tuhan secara online pada pagi hari ini, ya, tetap bersukacita, tetap bernyala-nyala, tetap pada kasih mula-mula akan Kristus Yesus, amin. Tidak ada yang amin, haleluya. Baik, pagi hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sudah firman Tuhan yang tidak lagi asing, artinya firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ini sudah berulang-ulang disampaikan. Tetapi pagi hari ini saya mau kembali membagikan, men-sharingkan satu ayat kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sedang dihadapi oleh dunia, bukan hanya oleh Indonesia dan bukan hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi situasi keadaan genting, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang menakutkan bagi orang-orang di luar sana. Dunia sedang mengalami ketakutan oleh satu virus yang namanya virus corona. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, ya, bahwa kita sebagai orang-orang pilihannya, saudara dan saya, apapun yang sedang terjadi di luar sana, apapun yang menjadi tantangan kehidupan saudara dan saya, pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Silakan dibuka salah satu dan dibacakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi, sebab hidup kami ini, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu bahwa Paulus sedang memberikan satu pengajaran yang esensi dari pengajaran dari ayat ini adalah percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya juga tidak terlepas dari tantangan, tidak terlepas dari pencobaan, tidak terlepas dari tekanan atau masalah-masalah yang mungkin orang dunia yang tidak percaya juga hadapi. Anak-anak
saudara harus tetap percaya akan janji firman Tuhan. Amin. Apapun situasi saudara, ekonomi kita, anak-anak kita, suami kita yang tidak kunjung mengalami pemulihan, yang tidak mengalami kunjung, suami istri yang tidak berkunjung akur sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan Paulus menasihatkan, hidup yang kami hidupi sekarang, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita melihat apa yang dimaksud dengan percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam beberapa terjemahan Alkitab, kata percaya sering diterjemahkan juga menjadi kata iman, yang dalam bahasa Yunani-nya tertulis sebagai pistin atau pisteo. Namun dalam beberapa versi terjemahan Alkitab, kata iman dan kata percaya diterjemahkan juga dari kata neotis atau tetap dibaca pistis atau pisteo. Artinya ada persamaan kata percaya dan iman. Percaya itu diambil juga dari terjemahan bahasa Inggris yaitu believe, yang artinya adalah percaya, yakin, mempercayai, menganggap, bergantung, dan mengandalkan. Ya, kata percaya ini juga atau believe dari bahasa Inggris ini yang sinonim dengan kata trust atau must. Ya, pagi hari ini saya akan menjelaskan, kita akan belajar apa berkat-berkat dari orang-orang percaya. Kenapa saudara dan saya orang-orang pilihan Allah harus tetap percaya dalam segala keadaan. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum saudara dan saya lihat. Artinya iman itu berbeda dengan pengharapan. Ketika saudara mengimani, mempercayai dalam segala keadaan, saudara mengimani Injil yang adalah kekuatan Allah. Ya, kalau dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 itu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Artinya saudara dan saya orang-orang yang percaya diselamatkan oleh Injil dengan iman kepada Kristus. Amin. Saudara belum pernah bertemu, saudara belum pernah bertemu dengan Yesus secara fisik, tetapi kita mengimani, kita mempercayai bahwa setiap dosa-dosa pelanggaran masa lalu kita sudah diampuni. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Saudara dan saya sudah mengalami kemenangan, kemerdekaan. Ya, ada berkat-berkat dari percaya, pisteo bahasa Yunani-nya. Saya mencatat di sini ada 5 berkat orang-orang pilihan Allah yang tetap percaya dalam segala keadaan, dalam situasi yang tidak menentu. Ya, jikalau banyak orang memprediksi minggu kedua April virus corona akan mulai mereda, grafiknya mulai akan menurun. Tetapi ada beberapa orang juga memprediksi bahkan sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, virus corona di Indonesia kemungkinannya masih akan bertambah-tambah. Artinya virus itu belum mulai mereda. Sebagai anak Tuhan dan yang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, apakah yang harus saudara dan saya lakukan? Kemungkinannya ekonomi kita akan mulai terjun bebas. Pemerintah sudah membuat kebijakan dalam menstimulus perekonomian di tengah-tengah bangsa ini. Sudah mulai kebijakan, bahkan dikatakan untuk yang kredit, pemerintah sudah membuat satu kebijakan dalam 1 tahun ke depan diberikan keringanan
untuk tidak berhenti dulu untuk membayar bunga dan cicilannya. Kenapa? Karena pemerintah memprediksi penurunan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, berkat yang pertama yang saudara dan saya peroleh karena saudara dan saya tetap percaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, ya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12, dituliskan di situ, pergilah dari Ur Kasdim, pergilah ke negeri yang kujanjikan, ya, pergilah dari orang tuamu. Abraham mengambil keputusan taat karena dia mempercayai. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang taat untuk melakukan apa yang ia percayai. Mestinya yang saudara dan saya percayai adalah mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Amin. Oke, jadi mari kita tetap mempercayai bahwa Allah tetap menjadi penolong yang utama, penolong yang ajaib, penolong yang luar biasa bagi saudara saya di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Saya membuat di sini yang pertama, bahwa orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara dan saya memperoleh keselamatan untuk hidup yang kekal. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 15. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mungkin banyak orang-orang di luar sana awalnya mempercayai Tuhan, mempercayai perlindungan Allah sempurna dalam kehidupannya, tetapi melihat kepada situasi dan keadaan yang menghimpit, dia mulai tenggelam, dia mulai khawatir, seperti Petrus yang sedang berjalan di atas air untuk mencapai mendapatkan Yesus yang berdiri di tengah-tengah laut dalam itu. Ketika dia sadar dan melihat kepada apa yang diinjak oleh kakinya oleh Petrus, dia mulai melihat situasi, fokusnya mulai kepada masalah. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat orang kehilangan iman dan percaya kepada Kristus adalah fokus. Ketika saudara melihat seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 7, ketika saudara fokusnya melihat pada keadaan dan situasi, saudara mulai khawatir dan saudara tidak lagi berpegang kepada janji-janji firman Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya bisa terseret oleh gelombang, oleh masalah, oleh setiap tantangan-tantangan. Kenapa? Karena kita kehilangan fokus. Orang percaya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Berbicara tentang selamat itu berbicara tentang adanya perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan keselamatan, artinya ada kehidupan yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Kehidupan kekal itu adalah kehidupan abadi. Artinya saudara dan saya hidup selama-lamanya, kekal bersama-sama dengan Yesus. Selamat itu juga berbicara tentang ada perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Saudara dan saya tetap dilindungi. Saudara sedang dipelihara. Ketika kita tetap percaya, saudara dan saya akan diluputkan dari setiap bahaya, dari setiap cengkraman si iblis. Ya, itu yang pertama. Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudara memperoleh keselamatan yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 29 ayat yang ke-25 berkata demikian.
Ya, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, ya, dilindungi. Kalau dari atasnya ayat 25 ini, takut kepada orang mendatangkan jerat. Perhatikan baik-baik. Jika saudara dan saya takut hanya kepada orang, saudara sedang mendatangkan jerat dari ketakutan saudara itu. Tetapi dikatakan siapa percaya kepada Tuhan, saudara dilindungi. Artinya saudara dilindungi termasuk dari setiap ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang-orang di luar sana karena adanya virus corona. Amin. Saudara dan saya, pastinya ketika saudara menjadikan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya, saudara dan saya adalah golongan pilihan, adalah sekumpulan komunitas orang-orang yang percaya akan Kristus. Janjinya yang kedua kali dikatakan, saudara dan saya dilindungi. Jikalau sebentar nilai dolar per hari Jumat kemarin itu sudah 16.250 per $1 Amerika. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu saya yang jualan kabel melonjak drastis harga, naik mencapai 15% dari harga normal. Kenapa? Karena bahan baku dari pembuatan kabel itu masih semua 75% itu impor dan menggunakan US dollar untuk membeli. Tetapi apakah saudara dan saya harus ketakutan, harus khawatir oleh karena nilai rupiah yang merosot demikian? Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara dan saya tidak harus takut dan khawatir. Karena Alkitab mencatat tadi dalam Amsal 29:5, saudara dan saya memperoleh perlindungan. Artinya ketika saudara dan saya dilindungi, ada penyediaan Allah yang sempurna buat kebutuhan saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah selalu punya cara untuk menolong, memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, berkat dari orang-orang yang percaya dalam segala keadaan. Yang ketiga adalah orang percaya itu diberi kelimpahan. Orang percaya itu diberi kelimpahan. Artinya bukan hanya cukup, tetapi dikatakan di situ kelimpahan. Saudara dan saya akan mengalami kelimpahan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah virus corona yang melanda dunia ini. Ekonomi mulai merosot, tetapi Alkitab mencatat bagi orang-orang yang tetap percaya, mengandalkan Tuhan itu percaya, bergantung pada Tuhan itu adalah percaya. Alkitab mencatat di sini dalam Amsal 28 ayat yang ke-25, ya, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Artinya ketika saudara dan saya hari-hari ini tidaklah mengejar duit dan duit, keuntungan dan keuntungan, tapi saudara dan saya ada waktunya di mana kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika keuntungan tidak lagi bisa menolong saudara dan saya, ketika pekerjaan dan usaha tidak lagi bisa menolong saudara dan saya, ada satu perkataan firman, percaya kepada Tuhan akan memberi kelimpahan buat saudara dan saya. Bukan hanya cukup, kelimpahan itu berbicara saudara dan saya tidak akan kekurangan, tetapi saudara dan saya lebih dari itu, saudara bisa memberi kepada orang lain. Itu arti dari kelimpahan. Banyak orang berbicara kelimpahan, dia memiliki rekening yang penuh, digitnya tidak lagi cukup kalkulator, tetapi dia tidak memberi. Itu bukan definisi dari kelimpahan, Bapak Ibu yang dikasihi. Kelimpahan yang dimaksud di sini oleh Amsal 28 ayat 25, saudara tidak kekurangan, saudara berkecukupan, bahkan saudara bisa memberi, memberkati orang lain. Itu bagian dari definisi kelimpahan. Oleh karena itu, catat yang ketiga tadi, berkat dari orang-orang yang tetap percaya dalam segala keadaan. Orang-orang percaya
Ya, yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya tidak akan tinggal dalam kegelapan. Ya, Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 14 ayat 46, bahwa orang-orang yang percaya tidak akan tinggal dalam kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Orang-orang yang tetap percaya, mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, percaya, yakin bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat dan penolong saudara dan saya. Itu bukti bahwa kita tetap hidup dalam terang Allah. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kegelapan itu berarti saudara khawatir, saudara ketakutan, saudara mulai bersungut-sungut. Itu bagian dari hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu. Hidup dalam kedagingan, bohong, dusta, selingkuh, dan semuanya itu adalah tindakan perbuatan kedagingan dalam kegelapan yang tidak dikehendaki oleh Allah, karena di situ tidak ada kebenaran. Saya sangat percaya ketika saudara dan saya memproklamirkan, mendeklar bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, haruskah saudara dan saya hidup dalam terang firman Tuhan? Artinya kita tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang kelima, ya, dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu akan menjadi pribadi yang berbahagia. Bukankah ini yang luar biasa? Ya, saya membuat definisi bahagia itu adalah sukacita itu berasal dari Kristus, karena saudara memperoleh keselamatan, saudara memperoleh pengampunan. Bahagia itu berbicara tentang sesuatu yang saudara terima. Ya, orang memiliki istri yang cantik, bisa orang berbahagia. Memiliki harta yang banyak, dia menjadi berbahagia. Memiliki rumah yang besar, banyak orang bisa berbahagia. Tapi Alkitab mencatat di sini bahwa orang percaya itu adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa disebut orang-orang percaya adalah orang-orang bahagia? Karena tadi disampaikan bagian keempat, saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap dilindungi, dinaungi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan. Ya, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang berkelimpahan. Artinya bisa menjadi berkat di tengah gelombang, di tengah masalah, di tengah krisis. Saudara dan saya adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang tetap bisa memberkati orang-orang di luar sana. Ketika saudara dan saya bisa memberkati, itulah bagian dari kebahagiaan. Amin. Amin. Ketika saudara menerima berkat-berkat dengan cara Tuhan, itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini terbatas, tapi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah melampaui apa yang diberikan oleh dunia ini. Saya mencatat ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Yesus, ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika saudara dan saya tetap percaya di tengah-tengah badai dan gelombang, di tengah-tengah tantangan dan masalah, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, Alkitab mencatat Yesus berkata kepada orang banyak yang mencari Dia, yang berjalan berkeliling. Setelah Dia memberikan 5.000 orang itu makan, mereka mencari Dia. Yesus berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Kemuliaan itu berbicara apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kemuliaan itu berbicara tentang mukjizat, kebesaran, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang melampaui akal dan pikiran saudara saya. Itu akan dinyatakan ketika kita tetap percaya kepada Dia dalam segala keadaan. Hari ini, apa yang tidak mungkin dalam keadaan situasi saudara? Apakah saudara sedang ada yang sakit terbaring di rumah sakit? Adakah mungkin saudara yang sedang mengalami keletihan fisik di rumah? Atau adakah di antara Bapak Ibu saudara yang mengalami ketakutan karena virus
melakukan satu tindakan. Ya, karena Yesus juga berkata dalam Yohanes 6 ayat 29, ya, percaya itu merupakan satu tindakan. Pada waktu itu orang banyak murid-murid berkata, pekerjaan atau tindakan apakah yang kami harus perbuat? Guru, Yesus berkata, hendaklah kamu melakukan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Artinya percaya itu bagian dari perbuatan Bapa. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 4 ayat yang ke-16 sampai 19, ya, karena Abraham percaya terhadap janji Allah walaupun rahimnya Sarah sudah tertutup karena dia sudah mati haid, tetapi terhadap janji firman Allah imannya tidak menjadi goyah, dia tetap percaya. Hal itu diperhitungkan bagi Abraham menjadi kebenaran. Artinya percaya itu menjadi satu tindakan yang dikerjakan oleh Abraham, dan hal itu diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Alkitab mencatat di situ, hal itu diperhitungkan bukan hanya bagi Abraham, tetapi bagi setiap saudara dan saya yang mendengar kebenaran firman Allah ini, yang mau tetap percaya akan firman Allah pagi hari ini. Saudara dan saya diperhitungkan, iman percaya saudara akan diperhitungkan menjadi satu kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, izinkan saya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit dan menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, taruh tangan di dadamu.